warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah materi pengantar manajemen dan bisnis yang berjudul mengorganisasikan perusahaan bisnis. Yang pertama, A. Definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. A. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Membantu dalam membagi tugas dan tanggung jawab kepada individu atau departemen yang sesuai. Hal ini memungkinkan setiap anggota organisasi mengetahui peran mereka secara jelas dan berkontribusi sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab mereka. B. Pengorganisasian. Membantu dalam mengorganisasi semua bagian atau departemen dalam suatu organisasi. Ini melibatkan penempatan orang-orang, sumber daya, dan fasilitas pada posisi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. C. Penetapan hierarki. Struktur organisasi menetapkan tingkatan hierarki dan aliran wewenang dalam organisasi. Ini memastikan adanya saluran komunikasi yang jelas dan kemungkinan pengambilan keputusan yang efisien dan efektif. D. Penyederhanaan kompleksitas. Membantu dalam menyederhanakan kompleksitas operasional organisasi dengan membagi organisasi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Tugas dan tanggung jawab menjadi lebih terfokus dan lebih mudah dikelola. E. Koordinasi. Memfasilitasi koordinasi antara departemen, tim, atau individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Koordinasi yang efektif membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai sinergi antara berbagai bagian organisasi. F. Pengendalian dan pengawasan. Membantu dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan organisasi. Dengan adanya struktur yang jelas, manajer yang dapat dengan mudah mengawasi kinerja departemen atau individu, memantau pencapaian tujuan, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Kemudian D. Fasilitas pertumbuhan. Organisasi yang baik dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dengan adanya struktur yang stabil, organisasi dapat dengan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan baru. Fungsi-fungsi ini saling terkait dengan membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih efisiensi dan efektif. Selanjutnya, 2 faktor yang memengaruhi struktur organisasi. A. Ukuran organisasi. Faktor ukuran organisasi mencakup skala dan kompleksitas suatu entitas. Ukuran organisasi dapat memengaruhi dinamika internal, komunikasi, dan proses pengambilan keputusan. Organisasi besar cenderung memiliki struktur hierarki yang kompleks dan prosedur formal, sementara organisasi kecil mungkin lebih fleksibel dan memiliki komunitas yang lebih langsung. Selain itu, faktor ukuran juga dapat memengaruhi efisiensi, adaptabilitas, dan kemampuan organisasi untuk berinovasi. B. Tahapan pengembangan bisnis. Faktor ini mencakup perubahan dalam kebutuhan, tuntunan, dan fokus bisnis seiring berjalannya waktu. Tahap-tahap tersebut umumnya melibatkan awal atau pendirian, pertumbuhan, maturity atau kematangan, penurunan atau pemulihan. Faktor-faktor ini memandu keputusan manajemen dan strategi bisnis pada setiap tahapan pengembangan. C. Jenis strategi bisnis melibatkan pendekatan atau rencana yang diadopsi oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Beberapa faktor kunci termasuk diferensiasi, keunggulan biaya, pertumbuhan, kemitraan atau aliansi, inovasi,
mencapai keunggulan. Selanjutnya 3 adalah contoh struktur organisasi. Kemudian B, menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Hierarki pengambilan keputusan adalah struktur yang menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pengorganisasian setiap tindakan atau keahlian dari orang yang mengambil keputusan. Kemudian adalah contoh hierarki pengambilan keputusan. 1. Pemilik atau CEO. 2. Manajer senior. 3. Manajer departemen. 4. C, yaitu bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. 1. Struktur fungsional merujuk pada organisasi yang dibangun berdasarkan fungsi atau tugas spesifik. Ini berarti departemen atau unit organisasi dikelompokkan berdasarkan pekerjaan atau tujuan fungsional mereka, seperti pemasaran, produksi, atau keuangan. Pendekatan ini memungkinkan spesialisasi fungsi dan koordinasi di antara bagian-bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 2. Struktur divisional biasanya merujuk pada organisasi yang dibangun berdasarkan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas. Setiap unit atau divisi memiliki tujuan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan baik. Pendekatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi, karena setiap elemen memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga, struktur matrik menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan struktur proyek. Dalam struktur matrik, karyawan bekerja di bawah 2 otoritas, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan koordinasi antar departemen yang lebih baik untuk menangani proyek-proyek spesifik. Namun, dapat terjadi ketenangan karena adanya 2 rantai komando, yaitu fungsional dan proyek, yang bisa memerlukan manajemen yang hati-hati untuk memastikan kelancaran operasional. Dan yang terakhir, struktur internasional adalah jenis organisasi di mana perusahaan memiliki operasi dan anak perusahaan di berbagai negara. Biasanya keputusan pusat dibuat di markas besar perusahaan, sementara anak perusahaan di negara-negara lain memiliki otonomi yang signifikan dalam pengambilan keputusan lokal. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi lokal, tetapi juga menantang dalam hal koordinasi global dan konsistensi organisasi informal. Organisasi informal adalah kelompok atau jaringan sosial yang diatur oleh struktur formal seperti peraturan, tata tertib, atau keanggotaan resmi. Biasanya, organisasi informal terbentuk secara spontan berdasarkan kepentingan bersama atau kebutuhan sosial. Contoh organisasi informal termasuk kelompok teman yang sering berkumpul, kelompok pencinta hewan, atau kelompok ibu-ibu di lingkungan tertentu. Biasanya, organisasi informal ini tidak memiliki aturan yang kaku dan fleksibel dalam menjalankan kegiatan atau kerjasama antara anggota. Dan kesimpulannya adalah mengorganisir perusahaan bisnis merupakan proses yang penting untuk memastikan efisiensi, koordinasi, dan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan penetapan struktur organisasi, alokasi tugas, pengaturan sumber daya, dan memastikan adanya komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Dengan organisasi yang baik, perusahaan dapat beroperasi secara lebih efektif